Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyana Yuhaira Nasrina. Di sini saya akan membahas tentang bab 3, sikap dan kepuasan kerja. Apa saja komponen utama dari sikap? 1. Komponen kognitif, yaitu segmen opini atau keyakinan dari sikap. 2. Komponen afektif, yaitu segmen emosional atau perasaan dari sikap. 3. Komponen perilaku, yaitu niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Seberapa konsistenkah sikap itu? Pada umumnya, penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsisten di antara sikap mereka dan di antara sikap serta perilaku mereka. Ini artinya bahwa individu berusaha untuk menetapkan sikap yang berbeda serta meluruskan sikap dan perilaku mereka sehingga mereka terlihat rasional dan konsisten. Pada awal tahun 1950-an, Leon Festinger mengemukakan teori ketidaksesuaian kognitif, yaitu ketidaksesuaian antara dua sikap atau lebih atau antara perilaku dan sikap. Festinger berpendapat bahwa bentuk ketidakkonsistenan apapun tidaklah menyenangkan dan bahwa individu akan berusaha mengurangi ketidaksesuaian dan tentunya ketidaknyamanan tersebut. Oleh karena itu, individu akan mencari keadaan yang stabil dan di mana hanya ada sedikit ketidaksesuaian. Festinger menduga bahwa keinginan untuk mengurangi ketidaksesuaian akan ditentukan oleh pentingnya elemen-elemen yang menciptakan ketidaksesuaian, tingkat pengaruh yang dimiliki oleh seorang individu terhadap elemen-elemen tersebut, dan penghargaan yang mungkin terlibat dalam ketidaksesuaian. Apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Variabel-variabel pengait. Variabel pengait hubungan sikap perilaku yang paling kuat adalah pentingnya sikap dan kekhususannya, aksesibilitasnya, tekanan-tekanan sosial, dan pengalaman langsung dengan sikap tersebut. Sikap yang penting adalah sikap yang mencerminkan nilai fundamental, minat diri, atau identifikasi dengan individu atau kelompok yang dihargai oleh seseorang. Teori persepsi diri. Sikap yang digunakan setelah melakukan sesuatu untuk memahami tindakan yang telah terjadi. Apakah sikap kerja yang utama? 1. Kepuasan kerja, yaitu perasaan posisi tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil evaluasi karakteristik-karakteristiknya. 2. Keterlibatan kerja, yaitu tingkat di mana seseorang mengidentifikasi dengan sebuah pekerjaan secara aktif, berpartisipasi di dalam dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai diri. 3. Pemberdayaan psikologis, yaitu kepercayaan pekerja dalam tingkat di mana mereka memengaruhi lingkungan kerjanya, kompetensinya, arti pekerjaan mereka, dan otonomi yang mereka nilai. 4. Komitmen organisasi, yaitu tingkat di mana seseorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi tujuan dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. 5. Dukungan organisasi yang dirasakan, yaitu tingkat di mana para pekerja mempunyai organisasi, menilai kontribusinya, dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Seberapa puas orang dalam pekerjaan? Tingkat kepuasan kerja rata-rata berdasarkan beberapa aspek. 1. Pekerjaan itu sendiri. 2. Gaji. 3. Promosi. 4. Pengawasan. 5. Rekan kerja. 6. Keseluruhan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, orang-orang umumnya lebih puas dengan pekerjaan secara keseluruhan, dengan pekerjaan itu sendiri, dan dengan atasan serta rekan kerja mereka dibandingkan dengan gaji dan promosi. Apa yang memunculkan kepuasan kerja?
Pekerjaan menarik yang memberikan pelatihan, keragaman, kemandirian, dan kendali telah memuaskan banyak pekerja. Interdependensi, umpan balik, dukungan sosial, dan interaksi dengan rekan kerja di luar terkait erat dengan kepuasan kerja, bahkan setelah memperhitungkan karakteristik pekerja itu sendiri. Gaji juga dapat mempengaruhi kepuasan kerja, akan tetapi itu hanya berlaku untuk kondisi yang miskin saja, baik itu orang-orang maupun negara yang miskin. Kepuasan kerja tidak hanya mengenai kondisi pekerjaan. Kepribadian juga memainkan peranan. Riset telah menunjukkan bahwa orang yang memiliki evaluasi inti diri atau CSA positif serta pada nilai dan kompetensi dasar mereka lebih puas dengan pekerjaannya dibandingkan mereka dengan evaluasi diri negatif. Dampak pekerjaan yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. 1. Keluar. Respon keluar mengarahkan perilaku untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari sebuah posisi yang baru serta mengundurkan diri. 2. Suara. Respon suara termasuk secara aktif dan konstruktif, mencoba untuk memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan. 3. Kesetiaan. Respon kesetiaan berarti secara pasif tapi optimis, menunggu kondisi membaik, termasuk berbicara untuk organisasi saat menghadapi kritik eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar. 4. Pengabaian. Respon pengabaian secara pasif membiarkan kondisi-kondisi itu memburuk, termasuk absen atau keterlambatan kronis, berkurangnya usaha, dan tingkat kesalahan yang bertambah. Kepuasan kerja dan kinerja, yaitu organisasi dengan lebih banyak pekerja yang lebih puas cenderung lebih efektif dibandingkan organisasi yang lebih sedikit. Kepuasan kerja dan OCB, yaitu individu dengan ciri-ciri kepribadian tertentu juga lebih puas dengan pekerjaan mereka, yang kemudian mengarahkan mereka untuk terlibat lebih banyak di OCB. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan, yaitu pekerja dalam pekerjaan jasa sering berinteraksi dengan pelanggan, sedangkan manajer organisasi lebih peduli dengan menyenangkan para pelanggan tersebut. Kepuasan kerja dan absen, yaitu saat sejumlah pekerjaan tersedia, para pekerja yang tidak puas memiliki tingkat absen yang tinggi, tetapi ketika ada sedikit mereka memiliki tingkat absen yang sama atau rendah seperti pekerja yang puas. Kepuasan pekerja dan perputaran pekerja, yaitu manajer yang berusaha menentukan siapa yang mungkin akan pergi harus fokus pada tingkat kepuasan kerja pekerja sepanjang waktu karena tingkat itu sungguh berubah. Kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja, yaitu ketidakpuasan kerja dan hubungan antagonis dengan rekan kerja memprediksi berbagai perilaku yang tidak diinginkan organisasi, termasuk penyalahgunaan zat terlarang, mencuri di tempat kerja, sosialisasi yang kurang, dan keterlambatan. Manajer sering tidak paham. Manajer seharusnya tertarik akan sikap pekerjanya karena sikap memberikan peringatan mengenai masalah potensial dan memengaruhi perilaku. Menciptakan angkatan kerja yang puas hampir tidak pernah menjadi jaminan kinerja organisasi yang sukses, tetapi bukti menyatakan dengan mengarep bahkan apapun yang dapat dilakukan manajer untuk meningkatkan sikap pekerja akan mungkin menghasilkan efektivitas organisasi yang meningkat sampai pada kepuasan pelanggan yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan teknis, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.